warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tadabbur ayat-ayat dalam surat Thaha dan kita sampai pada ayat 115 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ahidna ila Adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma." Dan sungguhnya kami telah perintahkan atau wasiatkan kepada Adam ya dahulu, maka ia lupa akan perintah tersebut dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam setelah Allah mengkisahkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana sikap kaumnya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu di akhir kisah Nabi Musa ya Allah menyuruh berkata wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah aku ilmu. Sebagian ulama mengatakan maka Allah pun tambahkan lagi tentang kisah orang-orang sebelumnya kepada Nabi Muhammad SAW, namun kali ini kisah tentang nenek moyang manusia dan juga nenek moyangnya syaitan, yaitu iblis ya, bagaimana kisah mereka berdua. Maka Allah sebutkan ya, wa laqad ahidna ila Adam ya, dan sungguh kami telah berwasiat kepada Adam min qabl, yaitu sebelumnya, sebelum dia melanggar, sebelum dia memakan dari pohon. Fanasiya wa lam najid lahu azma, maka Adam pun lupa dan kami tidak mendapati kesabaran atau ketegaran ya dalam menjalankan wasiat tersebut. Di sini fanasiya, kata Allah Subhanahu wa taala, fanasiya, maka Adam pun lupa. Nisyan dalam bahasa Arab bisa artinya dua. Ini dalam kamus-kamus disebutkan. Nasya dari an-nisyan. Nisyan ya. Ini dalam bahasa Arab bisa artinya at-tark, meninggalkan, dan bisa artinya az-zuhul. Kalau bahasa kita lupa ya. Dari sini timbul khilaf di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan Adam fanasiya, Adam nasiya. Ada yang mengatakan nasiya di sini Adam lupa, yang pendapat mayoritas ulama ini pendapat mayoritas at-tark, yaitu meninggal, ini mayoritas ulama. Kenapa? Karena Adam lupa dengan wasiat. Kalau kita artikan Adam lupa dengan wasiat tersebut, lantas Adam memakan dari pohon tersebut, kemudian Adam dihukum oleh Allah, maka agak repot kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena dia lupa. Namanya orang lupa harusnya tidak dihukum, ya. Dan pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, namanya at-tark di sini, nasya di sini adalah meninggalkan. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Nasullaha fanasiyahum, mereka meninggalkan Allah maka Allah meninggalkan mereka, dan banyak. Jadi nasya bisa artinya meninggalkan. Jadi artinya Adam meninggalkan wasiat tersebut. Adam meninggalkan wasiat tersebut. Kita boleh memilih pendapat ini kalau kita mengatakan bahwasanya lupa tidak menghalangi Adam untuk dihukum. Namun ini pendapat ya agak repot kita mengatakannya karena namanya lupa, bagaimana dihukum. Yang benar wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur ulama bahwasanya fanasya di sini artinya Adam meninggalkan wasiat tersebut karena kuatnya godaan yang disampaikan oleh iblis. Dan ini bukan takwil ya. Memang nasya dalam bahasa Arab bisa artinya tark, meninggalkan, dan bisa juga artinya adalah zuhul, lupa ya. Kata Allah, walam najid lahu azma, kami tidak mendapati azm, yaitu kesabaran dalam menjalankan wasiat tersebut ya. Kami tidak mendapati Adam kesabaran, dan ini yang mendukung pendapat bahwasanya tark ya. Walam najid lahu azma ya. Setelah itu Allah mengatakan walam najid lahu azma ya.
kami tidak mendapati darinya, kata Allah, kami, Allah Subhanahu wa taala tidak mendapati darinya, dari Adam, azma artinya kesabaran. Ya, kesabaran. Kalau seandainya artinya zuhul, ya, maka tidak cocok dikatakan kami tidak mendapati kesabaran dari Adam. Asalnya dia lupa. Asalnya Adam lupa. Makanya yang paling tepat adalah maknanya at-tark. Artinya Adam akhirnya meninggalkan wasiat tersebut dan kami tidak mendapati dia kesabaran. Kenapa? Karena begitu kuat godaannya iblis sehingga Adam artinya tidak bersabar dan akhirnya terjerumus dalam godaan iblis dan meninggalkan wasiat atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Adam sampai akhirnya meninggalkan wasiat Allah, kemudian tidak sabar. Allah lanjutkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, ya, sujudlah kepada Adam, yaitu sujud tahiyat, sujud penghormatan. Fasajadu, maka malaikat seluruhnya sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba, ia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sujud, ya. Dia bukan membangkang kepada Adam, bangkang kepada Allah karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqulna, maka kami berkata, ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zaujik. Wahai Adam, ini dia, si iblis ini, kata para ulama, perkataan Allah inna hadza, ini itu sebagai bentuk perendahan. Artinya si iblis ini aduwwun laka wa li zaujik, sungguhnya adalah musuhmu dan musuh istrimu, yaitu Hawa. Ya, buktinya jelas, dia membangkang kepada aku, dia tidak mau sujud menghormatimu. Jelas nampak permusuhan. Malaikat seluruhnya sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Maka Allah ingatkan, inna hadza, sungguhnya si iblis ini aduwwun laka wa li zaujik. Dia adalah musuh bagimu dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sekali-sekali sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka kau akan sengsara. Ya, tashqa dari syaqqa yaitu sengsara. Kemudian Allah ingatkan tentang nikmat di surga. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sungguhnya wahai Adam, kau di surga alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kau tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dan kau tidak akan haus dan tidak akan panasan, ya. 4 kenikmatan di surga bagi Adam. Pertama kata Allah, Allah taju'a, Allah taju'a wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, la tadha. Jadi perhatikan sini, ya. Pertama, tidak lapar, tidak telanjang, kemudian tidak haus, kemudian tidak kepanasan. 1, 2, 3, 4. Ini 4 kenikmatan yang Allah sebutkan kepada Adam alaihissalam. Ya. Allah mengatakan, ya, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kata Allah fatashqa. Kau akan sengsara. Kalau iblis mengeluarkanmu, ya, jika iblis mengeluarkanmu, mengeluarkan kalian berdua, maka engkau Adam akan sengsara. Di sini ada tafsiran yang menarik, ya. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yukhrijannakuma, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua, Adam dan Hawa.
Tetapi ketika Allah mengatakan sengsara, Allah sandarkan kepada Adam. Fatasqa. Allah tidak mengatakan fatasqayan, ya. Kau dan Hawa akan sengsara, tapi Allah hanya mengatakan kau Adam akan sengsara. Dari sini kata para ulama, ya. Kenapa kesengsaraan hanya disandarkan kepada Adam? Kenapa hanya disandarkan kepada Adam? Karena setelah turun di bumi, Adam akan sengsara, dia akan kehilangan 4 kenikmatan ini. Dia akan lapar, dia akan berusaha mencari baju, kemudian dia akan kehausan dan dia akan mencari tempat tinggal. 4 perkara ini. Kenapa dikatakan Adam yang akan sengsara? Kenapa Allah tidak mengatakan maka kau dan istrimu akan sengsara di bumi? Allah hanya mengatakan kepada Adam karena Adam yang bertanggung jawab. Adam yang bertanggung jawab, ya, untuk, ya, memenuhi 4 perkara di atas bagi istrinya. Jadi kata para ulama ini dalil bahwasanya wajib bagi suami yang cari nafkah Adam, yang sengsara Adam. Hawa tinggal. Jadi Adam harus memenuhi, jangan sampai istrinya lapar, jangan sampai istrinya tidak berpakaian, jangan sampai istrinya haus, dan jangan sampai istrinya kepanasan. Dari sini kita tahu bahwasanya wajib bagi suami untuk memberikan nafkah makanan, nafkah pakaian, nafkah minuman, dan nafkah tempat tinggal. Ya, Adam yang sengsara. Oleh karena begitu turun di bumi, ada yang mencari nafkah. Ada yang mencari nafkah untuk istrinya memenuhi 4 perkara ini. Ya. Adapun di surga, maka tidak ada rasa lapar. Orang makan, orang penghuni surga makan bukan untuk bukan menghilangkan kelaparan, tapi dalam rangka berlezat-lezat. Minum juga bukan dalam rangka menghilangkan kehausan, tapi dalam rangka untuk berlezat-lezat, ya. Tidak akan kepanasan karena di surga selalu sejuk udaranya. Ya. Kemudian mulailah iblis menggoda. Kata Allah, "Fawaswasa ilaihi syaitan." Maka iblis pun berwaswas menggoda Adam. Ya, perhatikan di sini semua ketika Allah mengatakan tentang masalah godaan iblis, ya. Allah mengatakan fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam. Allah tidak mengatakan kepada Adam dan Hawa. Seakan-akan iblis fokus menggoda Adam. Kata para ulama, karena iblis tahu wanita hanya ngikutin sang lelaki. Yang paling fokus digoda adalah Adam alaihissalam. Ini berbeda dengan kalau kita lihat dari versi seperti kita sampaikan dalam kisah Nabi Adam. Kalau versi Injil atau perjanjian lama yang digoda adalah Hawa. Kemudian Hawa yang membohongi Adam, atau Hawa yang menggoda Adam alaihissalam. Tetapi kalau dalam Quran tidak. Yang jadi fokus bidikan dari iblis adalah Adam. Fawaswasa ilaihi. Maka iblis menggoda, syaitan menggoda Adam. Qala, apa kata iblis? Ya Adamu, wahai Adam. Dia tidak mengatakan Adam wa Hawa, Adam dan Hawa, tapi mengatakan ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Maukah aku tunjukkan kepada engkau, ya, tentang pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan sirna, ya. Perhatikan di sini bagaimana cerdiknya iblis. Dia mengatakan hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada engkau? Maukah aku tunjukkan? Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, pohon yang menyebabkan abadi, dan kerajaan yang tidak sirna, tidak akan sirna, itu kerajaan kekal. Perhatikan di sini, lihat iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat bagi Adam di surga, Allah sebutkan cuma 4. 1, 2, 3, 4. Poin nomor 5, keabadian. Keabadian mana? Allah tidak sebut. Nah, maka disinilah poin inilah yang menjadi bidikan iblis. Iblis
menggoda Adam dengan godaan yang menggiurkan pada poin yang Allah tidak sebutkan. Seakan-akan iblis berkata, wahai Adam, percuma kau tinggal di surga, kau tidak lapar, tidak haus, tapi kau sendiri akan meninggal dunia. Atau seakan-akan iblis mengatakan, percuma kau tinggal di surga, sementara surga tersebut tidak abadi. Jadi keabadian di sini tidak disebutkan. Keabadian dari apa? Dari sisi Adamnya, kemudian dari sisi surganya. Allah tidak sebutkan, maka sinilah poin. Ya, namanya manusia ya punya keinginan ya, ingin bahagia selalu. Maka poin itulah yang dijadikan iblis untuk menggoda Adam. Kemudian lihat bagaimana cara iblis menggoda. Iblis tidak mengatakan makanlah, tapi iblis menggoda dengan dalam bentuk penawaran. Kata para ulama, iblis dalam bentuk penawaran. Maukah aku tunjukkan kepadamu penawaran? Ya. Artinya apa? Saya cuma nawarin aja. Kau mikirlah. Jadi halus banget iblis caranya. Hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepada pohon al-khuldi. Di sini juga iblis berbohong. Menamakan sesuatu yang bukan hakikatnya. Ya. Pohon tersebut tidak ada namanya, Pak, tapi iblis namain pohon al-khuldi, pohon keabadian. Ya, jadi menarik. Sama seperti sekarang disebut apa? Bunga riba dibilang apa? Bunga faedah atau hasil dan seperti gitulah banyak nama-nama yang dibuat indah. Kemudian khamar misalnya minuman rohani ya. Hal-hal seperti itu ya dinamakan yang nama-nama yang indah ya. Iblis bohong. Wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan sirna ya. Disebut dalam ayat yang lain maka iblis berkata, wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin. Sungguh aku bersumpah kepada kalian berdua, Adam dan Hawa, aku termasuk orang yang ingin kebaikan bagi kalian. Aku ini paling ingin kebaikan bagi kalian. Iblis bersumpah, iblis menggoda dengan sekuat tenaga menggoda Adam ya. Dan Adam akhirnya tergiur, akhirnya dia pun makan dari pohon tersebut. Akan makan dari pohon tersebut dia dan istrinya ya. Karena saya katakan Adam selama ini belum pernah digoda. Kemudian dia tergoda ya. Seperti memang sulit, kelihatannya aneh ya, kita bilang aneh. Memang sebagian ulama mengatakan luar biasa. Kalau kita lihat kisah ini luar biasa. Kenapa Adam? Dia sudah tahu iblis musuh, dia sudah tahu. Iblis tidak mau sujud kepada dia. Bayangkan semua malaikat sujud, kemudian iblis tidak mau. Dia tahu ini kurang ajar nih. Yang lain semua sujud, dia tidak. Iblis tidak. Kemudian juga Allah sudah ingatkan, ini musuhmu. Dia telah membangkang kepada aku. Ini musuh. Allah sudah ingatkan dan Adam sudah lihat di depan dia, di mata dia bahwasanya iblis membangkang. Kemudian iblis menggoda. Rupanya Adam husnudzon ya. Iblis mungkin benar kali ini. Ya, namanya mungkin dia menyesal dan yang lainnya. Dan Adam husnudzon tidak pada tempatnya. Iblis berbohong. Mungkin dia tidak menduga ternyata iblis berbohong. Padahal Allah sudah ingatkan. Harusnya Adam tidak perlu percaya karena Allah sudah ingatkan iblis itu ingin mengeluarkan kalian berdua dari surga. Dan Allah menggunakan taukid, fala yukhrijannakuma, dan jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua. Ya, tetapi semua sudah Allah takdirkan, ya. Meskipun sudah peringatan dari Allah luar biasa, namun godaan iblis luar biasa, akhirnya Adam pun melanggar, ya. Qadarullah. Adapun bagaimana cara syaitan berwas-was kepada Adam, Allah alam bisawab, tidak dijelaskan ya. Ada yang mengatakan dari pintu saja, iblis cuma dari pintu kemudian menggoda Adam. Dan kita bilang bisa saja iblis masuk ke dalam surga dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menggoda ya. Ada yang bilang kenapa iblis masuk? Berarti iblis masuk surga dong. Ya kita bilang ya enggak ada masalah. Allah alam yang jelas. Kalaupun iblis masuk surga maka dalam rangka diizinkan Allah untuk menggoda sebagaimana iblis diizinkan untuk hidup sampai hari kiamat untuk menggoda Adam alaihissalam karena memang Allah menciptakan Adam dan Hawa dan seluruh manusia untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa'akala minha. Ya, sini kata Allah Subhanahu, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Fa'akala minha. Kemudian fabadat lahuma sawatuhuma. Maka di sini maka, perhatikan sini. Maka
keduanya makan dari pohon tersebut. Fa, maka lagi. Ya. Maksudnya apa para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Artinya fa akala mereka berdua makan. Artinya apa? Gara-gara was-was ini, ya, waswasa ilahi syaitan, gara-gara godaan syaitan, akhirnya mereka berdua makan. Dan gara-gara Allah fabadat, maka tampaklah aurat mereka berdua. Gara-gara mereka makan, akhirnya nampaklah aurat kedua. Jadi fa didatangkan sebagai penjelasan, ada sebab sebelumnya. Gara-gara godaan syaitan, mereka pun makan berdua, makan dari pohon tersebut. Gara-gara mereka makan, akhirnya nampaklah aurat dari mereka berdua. Yang tadinya aurat mereka tertutup, tiba-tiba terlihat, dan akhirnya Adam dan Hawa pun malu. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka berdua pun mulai menutupi aurat mereka berdua dengan daun-daun, dengan menempelkan daun-daun yang ada di surga. Ada yang mengatakan waraqatut tin, dari pohon tin. Nantinya ada daun-daun di surga, mereka mulai potong, tempelkan ke kemaluan mereka berdua. Kata Allah, wa asa Adamu rabbahu fagawa. Maka Adam telah bermaksiat kepada Rabbnya, wa gawa, dan telah menyimpang atau tersesat Adam alaihissalam. Ya, di sini Allah menyandarkan kesalahan kepada Adam alaihissalam. Ya. Adam berbuat maksiat, melanggar, ya, karena akibat godaan syaitan Adam pun melanggar, makan dari buah tersebut, melanggar, bermaksiat kepada Rabbnya, fagawa, dan dia pun tersesat. Ya. Allah tidak mengatakan Adamu asin dengan fi'il isim fa'il wa gawin. Allah tidak menggunakan Adam asin wa gawin. Kalau asin artinya selalu bermaksiat, gawin artinya selalu tersesat. Tapi Allah menggunakan fi'il madhi wa asa Adam. Adam bermaksiat. Dan sekali saja dia bermaksiat. Sesuai karena Allah takdirkan demikian. Harus turun ke atas muka bumi. Ya. Dia bermaksiat. Ya, Allah mengatakan wa asa Adam bermaksiat. Bukan mengulang-ulangi maksiat, tapi Adam bermaksiat tatkala itu sekali saja. Ya, kemudian dia tersesat. Setelah itu Allah puji Adam langsung. Kata Allah, "Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada." Kemudian Allah memilihnya, diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, fataba alaihi, dan Allah terima taubatnya, wa hada, dan Allah beri petunjuk kepadanya. Ya, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah mengatakan setelah Adam bermaksiat, Adam diangkat menjadi seorang rasul, Adam bertobat, begitu bermaksiat Adam langsung bertobat. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa langsung bertobat mengatakan, ya Rabbana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Ya. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh-sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini ada beberapa faedah. Yang pertama, kata Allah, wa asa Adam, Adam bermaksiat. Tidak seperti dalam perjanjian lama bahwasanya yang troublemakernya adalah Hawa. Dalam Islam tidak, mereka Adam yang jadi pusat perhatian, dan dua-duanya makan bersama. Dua-duanya makan bersama. Adapun kalau dalam perjanjian lama, Hawa yang makan dulu, kemudian Hawa menggoda Adam untuk makan. Tapi dalam Islam, dalam Quran, Adam jadi pusat perhatian dan mereka berdua fa'akala, dua-duanya makan bareng. Dan Allah mengatakan Adam yang bermaksiat, adapun Hawa mengikuti suaminya. Ya, kemudian Adam minta ampun kepada Allah, fataba alaihi, Allah ampuni dia. Allah berkata, "Tsumma jatabahu." Setelah itu, setelah turun di atas muka bumi, Allah angkat dia menjadi seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih. Ijtaba artinya pilihan. Sama istofa, memilih. Dan ini kata para ulama dalil bahwasanya Adam setelah dia bermaksiat dia menjadi lebih baik. Ya, karena ada orang yang setelah bermaksiat iman dia semakin tinggi setelah dia berhijrah, dia bertobat kepada Allah. Yang tadinya mungkin dia merasa pede, merasa ujub, tatkala Allah buat dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia tahu betapa dia rendah, betapa dia lemah di hadapan godaan, betapa dia sangat perlu akan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia semakin merasa dirinya sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan, yang sangat lemah imannya, yang butuh selalu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah maka kedudukan dia lebih tinggi. Ini di antara contoh bahwasanya orang bisa jadi setelah melakukan dosa kemudian dia bertobat, kedudukan dia lebih tinggi daripada seandainya dia tidak berdosa. Seandainya dia tidak berdosa. Ini contohnya adalah Adam alaihissalam. Setelah dia bertobat, malah Allah angkat dia menjadi seorang rasul. Baik, lanjutkan. Setelah itu Allah lanjutkan ceritanya. Ya. Allah berkata, "Qala bita minha jami'an,
Turunlah kalian berdua, ihbita, di situ pakai alif litasniyah musanna, ihbita, turunlah kalian berdua dari surga jami'an seluruhnya. Ihbita di sini kembali kepada siapa? Di sini Allah berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qala bita. Turunlah kalian berdua. Di sini alif tasniyah, ya. Ya. Alif tasniyah. Itu yang menunjukkan musanna dua. Nah, berdua ini maksudnya apa? Apa maksudnya berdua? Ada dua pendapat khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dua maksudnya Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan dua maksudnya Adam dan Iblis. Kemudian ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Allah mengatakan sebagian kalian menjadi musuh sebagian kalian, sebagian yang lain. Ba'dukum li ba'din adu. Ya. Sebagian kalian musuh bagi yang lain. Tapi sebagian kalian musuh bagi sebagian yang lain. Maksudnya apa? Kalau pendapat ini, maksudnya keturunan Adam dan Hawa, anak-anak keturunan Adam dan Hawa jadi musuh satu dengan yang lainnya. Ini kenyataannya, ya. Sejak awal dua anak Adam bertengkar, satu membunuh yang lain, dan demikian sampai sekarang yang bermusuh-musuhan di atas muka bumi ini, yang perang-perangan, yang maki-makian, yang saling bersaing adalah semuanya keturunan Adam dan Hawa. Jadilah ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini bagi pendapat yang mengatakan kalian berdua turun, maksudnya Adam dan Hawa, maksudnya keturunan kalian akan menjadi musuh. Adapun bagi pendapat yang kedua, Adam dan Iblis, maksudnya adalah keturunan Iblis akan selalu menjadi musuh bagi keturunan Adam. Ya. Artinya, tidaklah Iblis dan keturunannya dari kalangan syaitan, tugas mereka di atas muka bumi ini tidak lain adalah menjerumuskan anak Adam agar bisa menemani nenek moyang mereka Iblis dalam neraka Jahanam. Jadi memang Iblis spesial, ya dia khusus untuk menggoda Adam, akan selalu memusuhi anak-anak Adam. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah sering mengulang kisah tentang Adam dan Iblis agar kita tidak lupa bahwasanya permusuhan itu ada terus. Jangan kita merasa aman, ya. Jangan kita merasa aman. Kemudian Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Kalau datang kepada kalian dariku petunjuk, yakni kepada kalian, maksudnya kalian sini adalah anak keturunan Adam. Kalau datang kepada kalian dariku petunjuk, baik kitabullah, kitab suci maupun rasul-rasul kami, ya. Faman ittaba' hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Artinya dia akan bahagia di dunia dan juga akan bahagia di akhirat. Ya. Jadi Allah ingatkan, wahai anak keturunan Adam, akan datang utusan dariku berupa
para rasul atau kitab suci yang aku turunkan, maka siapa yang ikut, dia tidak akan sengsara, tidak akan tersesat. Setelah itu Allah ingatkan akibat orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia ma'isyatan dhanka. Ya. Sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri." Wa man a'rada 'an dzikri. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatan sini maksudnya apa? Al-Quran maksudnya. Allah namakan Al-Quran dengan peringatan karena isinya adalah memperingatkan. Memperingatkan. Kemudian apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya. Fa inna lahu ya. Ma'isyatan dhanka. Maka baginya, kata Allah, baginya kehidupan yang sempit. Baginya kehidupan yang sempit. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit di sini? Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Apa yang dimaksud? Khilaf. Dua pendapat secara umum. Ada yang mengatakan, atau tiga pendapat ya. Ada yang mengatakan maksudnya di kehidupan yang sempit di azab di alam kubur. Sehingga orang yang berpaling dari azab Allah, dari peringatan Allah, dia akan diazab dalam kuburan. Sebagian datang dalam dari sebagian sahabat riwayat mauquf, maka tulang-tulangnya akan disempitkan, saling patah, kemudian masuk satu dengan yang lainnya. Kuburan disempitkan bagi dia, dihimpit dengan sempit-himpitnya, diberikan kehidupan yang sempit. Ada yang mengatakan ma'isyatan dhanka maksudnya di dunia. Di dunia selalu hatinya menderita. Kehidupannya menderita. Pendapat ketiga, dua-duanya ya. Di dunia maupun di alam barzakh. Dan ini benar para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling dari firman Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu hatinya menderita. Meskipun nampaknya dia dalam kondisi kehidupan mewah, mungkin terpenuhi kebutuhannya secara fisik, ya mungkin tubuhnya sehat, mungkin olahragawan, mungkin punya istri yang cantik, mungkin punya harta yang banyak, tapi tetap ya secara batinnya dia sengsara. Ya, lihat betapa banyak orang kita menyangka dia di puncak-puncak kebahagiaan, tahu-tahu dia bunuh diri. Ya. Kita yang melihat cemburu, kapan bisa kayak dia, terkenal, hidup mewah, ternyata dia sengsara, hidupnya penuh dengan tangisan. Kemudian dia harus bersandiwara di hadapan orang seakan-akan dia bahagia, tahu-tahu dia bunuh diri, tahu-tahu dia sengsara. Sudah terorang bagaimana kehidupan orang kafir. Kita yang diberi kesempatan pergi ke tempat orang kafir, lihat bagaimana mereka. Ya, apalagi di masa tua mereka, kasihan. Setelah mereka enggak ada anak-anak yang ngurusin mereka, hidup dengan anjing, ya. Kasihan, kita lihat dia kasihan. Bila orang Islam, Masya Allah, jalan ke sana kesini ditemani oleh anak-anaknya. Si orang tua satu, kakek tua dengan anjingnya, ibu perempuan tua dengan anjingnya. Kasihan, ya. Ya, anak-anak entah kemana, ya. Kalau mereka sakit tidak ada yang temani di rumah sakit. Anak-anaknya pun durhaka kepada dia. Mungkin dia dulu waktu muda juga begitu, durhaka sama orang tuanya. Ya. Beda dengan orang Islam, kalau sakit ditengok oleh banyak orang, bukan cuma anaknya, tetangganya pun tengok. Kemudian kalau dia sudah tua, yang dorong cucunya, yang dorong anaknya. Ya, sampai Syekh Abdul Razak pernah cerita ada seorang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara sekelompok orang-orang Islam sedang berlibur di negara non Muslim, ya tahu-tahu ada keperluan, tahu-tahu orang non Muslim itu melihat bagaimana anak-anaknya rebutan untuk membopong ibunya, kemudian didorong, dikasih makan semua, sampai dia heran, ini mereka ini siapa kok begitu hormat kepada orang tuanya. Ya, itulah Islam. Itulah Islam. Tidak ada agama yang mengajarkan bagaimana harus berbakti kepada orang tua dengan seperti itu, sampai mengatakan
Ilzam rijlaiha fathammal jannah, lazimi kedua kaki ibumu situlah surgamu, kecuali seperti Islam. Dalam agama lain enggak ada. Maka durhaka kepada orang tua kita dapati banyak dalam agama-agama yang lain. Adapun Islam tidak ya. Makanya mereka kelihatannya seakan-akan bahagia dalam kehidupan yang mewah, tapi mereka sengsara. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu di penjelasan Ibnu Katsir, dalam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, dia mengatakan bagaimana mereka orang kafir, mereka mengalami penderitaan yang berkesinambungan karena mereka tenggelam dalam ketidakpuasan, ingin selalu dunia terus harapan. Ya, lihat mereka dalam dunia, dalam harta tidak ada kepuasan, terkadang dalam masalah hubungan biologis juga mereka tidak punya kepuasan sehingga mereka berfantasi sana sini sampai melakukan hal yang aneh-aneh. Ya, terus seperti itu dan itu tidak pernah berhenti. Masih lebih mending daripada khamar. Kalau khamar buat orang fly, bukan orang, tapi ada saatnya dia sadar. Tapi kalau sudah cinta sama dunia, tidak akan pernah sadar. Dia terus terbawa dan tidak ada pernah rasa puas. Sementara ada orang mungkin miskin, makan mungkin cuma roti sama apa, kemudian dia tertawa, bisa gembira, bisa ada kebahagiaan yang dia rasakan. Ya, kenapa? Ada iman dalam dadanya. Ya. Tapi orang kafir seperti itu. Ya, mereka tidak bahagia. Dan saya yakin karena Allah yang mengatakan, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatkanku maka dia akan mendapat kehidupan yang sengsara ya. Lihat betapa bahagia tatkala seorang non-muslim masuk Islam, dia merasakan kebahagiaan sendiri. Kita tidak usah berbicara tentang kekufuran, kita aja kalau mungkin kita di zaman jahiliyah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, ada kesengsaraan yang kita rasakan. Kita tidak tenang, kesengsaraan ya. Bagaimana lagi dengan melakukan kekufuran? Bagaimana melakukan kesyirikan? Bagaimana lagi hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka ada kesengsaraan yang mereka rasakan meskipun zahirnya orang-orang sebagian orang muslim mungkin terpedaya, oh lihatlah mereka hidup dengan sungguhnya kebahagiaan urusan lain. Masalah kelezatan jasad beda dengan masalah kebahagiaan. Kebahagiaan tempatnya di hati. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, barang siapa di sini mencakup kafir dan muslim. Kafir dan muslim. Orang muslim juga demikian, kalau dia menjauh dari Al-Qur'an dia akan sengsara. Orang-orang kafir sengsara, orang muslim juga demikian. Ya, jangan disangka orang muslim pasti bahagia. Ya, kalau dia ternyata berpegang Al-Qur'an. Al-Qur'an cuma jadi pajangan, tidak pernah dia baca, tidak pernah dia telaah, tidak pernah dia amalkan. Dia juga sengsara, dia dapat bagian dari kesengsaraan tersebut. Maka ini dalil bahwasanya yang ingin bahagia hendaknya dia pelajari Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an, mengamalkannya. Karena maksud Allah, "Wa man a'rada an dzikri", barang saya berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Sejauh mana, ini dalil, sejauh mana keterkaitan seorang dengan Al-Quran, sejauh itulah dia akan bahagia. Bayangkan seorang di tengah malam dia baca Al-Quran, dia telaah, dia baca terjemahannya, dia baca tafsirnya, ya, dia baca tafsirnya, subhanallah, Allah betapa banyak kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia. Ya, oleh karenanya Al-Quran adalah kitabus sa'adah, kitab kebahagiaan. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak turunkan Al-Quran kepada engkau, hai Muhammad, agar kau sengsara. Tetapi kata para ulama, ai litas'ad, agar kau bahagia dengan Al-Quran tersebut. Kemudian kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia di dalam kondisi sengsara, di alam barzah dalam kondisi menderita, dan hari kiamat apa yang terjadi? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan menghimpun dia, mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Dia tidak bisa lihat. Ada dua pendapat, maksudnya buta hati atau buta hujjah. Dan pendapat kedua buta mata. Yang tepat adalah buta mata, ya, buta mata. Ya. Dia benar-benar buta. Jadi dalam suatu kondisi orang kafir dibutakan oleh Allah. Nanti dalam kondisi lain dia bisa melihat, ya. Jadi ada beberapa kondisi kata para ulama, ya. Terkadang mereka tidak bisa ngomong, terkadang mereka ngomong, tapi semuanya dalam kondisi terhina. Mereka dibangkitkan dalam kondisi buta, ya, yang berpaling dari peringatan Allah, sengsara di dunia, sengsara di alam barzah. Kemudian di akhirat dibangkitkan dalam kondisi buta. Kemudian dia protes. Dia berkata, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku? Kau kumpulkan aku dalam kondisi buta. Ya. Kenapa kau himpun aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Dulu saya di dunia bisa melihat, ya Allah. Kalau Allah berkata, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami dan kau meninggalkannya. Ingat, nasiyah di sini artinya meninggalkan. Kau meninggalkan ayat kami, kau tidak peduli dengan ayat kami. Fanasitaha. Kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula
pada hari ini kau terlupakan, yaitu kau ditinggalkan. Pada hari ini kau ditinggalkan. Di dunia kau meninggalkan ayat kami, kau tidak peduli, maka pada hari ini pula kau ditinggalkan. Ini al-jaza' min jinsil amal. Sebagaimana di dunia kau meninggalkan ayat kami, maka pada hari ini kau juga ditinggalkan, tidak dipedulikan dalam kondisi buta. Kata Allah, wa kadzalika najzi man asraf. Ya. Dan demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan. Asraf yaitu berlebih-lebihan dalam kemaksiatan, dalam hawa nafsunya, dalam melampiaskan keinginannya, dalam maksiat, dalam kesyirikannya, dalam kekufurannya. Man asrafa. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat israf, berlebih-lebihan dalam kemungkaran. Walam yu'min bi ayati rabbi, dan tidak beriman kepada ayat-ayat Rabbnya. Ya. Firman Allah, wa kadzalika, dan demikianlah, menunjukkan bahwasanya ayat sebelumnya sampai qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia berkata, ya Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Dulu aku bisa melihat. Selesai. Maka peringatan ini berlaku juga bagi kita yang mendengar. Makanya kata Allah, wa kadzalika, demikian juga balasan tersebut akan kami berikan kepada orang yang berlebih-lebihan dalam maksiat. Siapa yang mendengar ayat ini? Ya, bukan cuma kisah orang tadi yang dibangkitkan buta. Siapapun yang mendengar ayat-ayatku, tidak beriman dengan ayat-ayatku, berlebih-lebihan dalam kemaksiatan, maka dia juga akan mengalami hal yang sama. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sungguh kata Allah, azab akhirat lebih keras daripada siksaan di dunia dengan penderitaan, daripada siksaan di alam barzakh berupa dihimpitkan tubuhnya, disiksa di dunia. Asyad di akhirat, asyad, siksaan di akhirat lebih berat daripada siksaan dunia, penderitaan di dunia, daripada penderitaan dalam barzakh. Kemudian yang sifat kedua, siksaan akhirat, wa abqa, dan lebih kekal. Kenapa? Karena tidak pernah terputus. Karena tidak pernah terputus, ya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok pertemuan terakhir insyaallah taala tafsir dari surat Thaha. Semoga Allah mudahkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat dalam surat Thaha pada pertemuan besok. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.